Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Fatayat dimanapun berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan stay at home. Saya akan membahas tentang hikmah Ramadan yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Di sini ada 4 poin yang saya akan ambil. Pertama, mengajarkan anak-anak kita untuk lebih dekat dengan Allah. Banyak cara, salah satunya mengajak anak ke masjid, mencintai masjid. Tahu bahwa ketika bulan puasa ini ada rutinitas keagamaan, salah satunya sholat tarawih. Lalu bagaimana di tengah COVID-19 ini? Karena kan dianjurkan stay at home, tetap bisa. Meskipun tidak pergi ke masjid, kita bisa melakukan berjamaah di rumah dengan suami, dengan anak. Kita bisa menerangkan bahwa sholat tarawih ini salah satu rutinitas ibadah yang memang hanya ada di bulan suci Ramadan. Lalu poin kedua, mendidik anak disiplin. Karena di dalam bulan Ramadan ini kedisiplinan anak itu mulai bisa kita tumbuhkan. Contohnya kan sudah jelas, dari segi makan dan minum saja itu sudah terjadwalkan. Ada waktu sahur jam segini. Ketika si anak terlambat makan, keburu imsak, keburu adzan subuh, automatically dia tidak bisa makan, dan di siang hari lemas dan lesu. Dari sana si anak akan mulai berpikir, aduh, besok saya harus disiplin, gak boleh terlambat sahur biar puasanya kuat, sehingga dia bisa berpuasa dan menang sampai azan maghrib. Lalu gimana kalau misalkan anak-anaknya yang masih proses belajar itu bisa bertahap? Itu bisa sampai duhur dulu, asar dulu, sesuai dengan batas kemampuannya. Dan karena proses seperti itu, pada akhirnya dia akan menuju kemenangan, sehingga bisa pada poin core-nya yang terakhir, yaitu bisa sampai azan maghrib. Lalu poin ketiga itu, dari belajar kedisiplinan akan berlanjut ke yang namanya menahan hawa nafsu. Jelas butuh waktu dan proses untuk menuju kemenangan. Menahan haus dan lapar itu butuh waktu, dari sahur sampai maghrib, gak sebentar. Itu butuh waktu dan proses. Waktu menunggu, tiap adzan ada duhur, ada asar. Belajar bertahap, menahan hawa nafsu. Si anak akan mulai terbiasa, melatih dirinya. Oh, bahwa segala sesuatu itu gak instan. Sesuatu itu gak bisa didapatkan dengan mudah. Butuh perjuangan, butuh waktu dan proses. Sehingga anak akan mulai terbiasa menghargai waktu dan proses, sehingga dia kelak hidupnya akan lebih kuat. Lalu di poin terakhir itu mengajari anak jiwa sosial tinggi. Bagaimana caranya? Libatkan anak dalam rutinitas. Misalkan kita nih membuka masak-masak, membuat menu buka, itu libatkan anak. Sesekali lebihkan kita masak. Masak dari yang biasanya cukup untuk satu keluarga, kita lebihkan. Buat masakan yang lebih banyak sehingga si anak akan bertanya, loh Bu, ini untuk apa? Ini buat kita bagi-bagikan nanti takjil di masjid, atau misalkan di tengah COVID-19 ini kita bisa tetap bisa hanya misalkan dengan memberikan dengan cup dan lebih safety aja. Kalau dulu kan bisa langsung ke masjid dibagi-bagikan. Kesimpulannya, kita bisa mengajarkan kepada anak bukan hanya lewat berbicara, tapi bagaimana caranya kita memberikan contoh terhadap anak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.